Ada 7 langkah untuk membersamai mendidik anak-anak perempuan kita di akhir zaman. Nomor 7 yang paling utama, saksikan sampai habis. Parents hebat, mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Halo, assalamualaikum ayah bunda parents hebat yang ada di rumah. Hari ini kita akan berdiskusi tentang tantangan mendidik anak perempuan di akhir zaman. Ya, di akhir zaman ini banyak tantangan yang memang harus diwaspadai oleh orang tua. Satu kata yang harus diwaspadai oleh orang tua ketika mendidik anak-anak yaitu kata-kata viral. Kalau sudah viral ataupun trending, maka semuanya akan ikutan. Ada trending hijrah, semuanya membeli yang berkaitan dengan penampilan, membeli gamis, kemudian dengan jilbab yang syar'i dan sebagainya. Nah, apa saja hal-hal yang harus dilakukan? Sebentar, sebelum kita membahas apa saja yang harus kita berikan kepada anak-anak perempuan kita bahas dulu apa saja resikonya kalau kita tidak membentengi anak-anak perempuan kita. Yang pertama, resikonya adalah dia akan menjadi anak-anak yang tidak memiliki prinsip. Ketika anak-anak tidak memiliki prinsip, maka dia akan mudah terombang-ambing oleh apa yang terjadi dengan lingkungannya, sehingga dia tidak akan memiliki prinsip. Nah, anak-anak perempuan yang tidak memiliki prinsip ini, maka yang terjadi selanjutnya adalah, yang kedua adalah dia akan menjadi mangsa dari predator lingkungan. Terutama apa? Terutama predator seksual. Predator seksual ini memangsa anak-anak utamanya perempuan yang mereka masih memiliki tingkat emosi yang tinggi, yang tidak memiliki jati diri ataupun prinsip hidup. Sungguh disayangkan kalau anak-anak kita akan menjadi mangsa dari predator seksual ini. Yang ketiga adalah nalar yang mati. Anak-anak perempuan sekarang ini banyak sekali keterbatasan informasi. Bukan karena tidak ada informasi, beragam informasi yang muncul, namun tingkat atau kedalaman informasi yang diterima sangat dangkal, yang akhirnya itu berpengaruh terhadap minimnya daya nalar, yang ketika daya nalar itu tidak sanggup termaksimalkan, maka daya nalar itu sendiri yang akan mati. Tiga efek itulah ayah bunda yang saya paparkan dahulu apabila kita tidak mampu memberikan penjagaan. Nah, sekarang bagaimana upaya kita agar anak-anak kita terselamatkan dari tantangan di akhir zaman ini? Yang pertama adalah berikan pendidikan agama dan moral sejak dini. Tidak ada tawaran bahwa ini adalah kunci utama. Agama sebagai landasan, sebagai pegangan, sebagai dasar hidup yang harus sudah kita kenalkan, sudah kita pegangkan kepada anak-anak. Kita kenalkan bahwa setiap apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Kita kenalkan bahwa segala lingkungan itu kita memiliki tempat untuk berpegang teguh, tempat untuk meminta pertolongan, yaitu Tuhan. Maka pendidikan agama dan pendidikan moral ini wajib ditanamkan kepada anak-anak perempuan sejak dini. Yang kedua, yaitu pola atau konsep kesamaan mendidik antara orang tua. Dalam hari ini adalah ayah dan ibu. Jangan sampai ayah dan ibu memiliki prinsip yang berbeda. Biasanya kalau ayah akan cenderung memanjakan anak perempuan, misalkan seperti itu, berkebalikan ya, ibu dengan anak laki-laki. Nah, sekarang sudah tidak waktunya kita memberikan perbedaan itu. Tetapi ada kesamaan, ada pola yang sama bagaimana mendidik anak perempuan. Kasih sayang diberikan itu pun sama, tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan, tetapi kita memberikan konsep yang sama, tidak ada yang lebih atau tidak ada yang kurang. Ketiga adalah memilih sekolah dan lingkungan yang baik, memilih sekolah dan lingkungan pergaulan yang baik. Sudah menjadi tugas orang tua adalah memilihkan sekolah yang baik agar sekolah tersebut juga peduli terhadap lingkungan ataupun terhadap pergaulannya.
Di dalam agama juga sudah disampaikan bahwa orang tua memiliki hak untuk memilihkan siapa saja temannya yang boleh dan siapa saja temannya yang tidak boleh. Mengapa demikian? Karena anak-anak kita akan terwarnai oleh siapa lingkungannya. Dengan siapa anak-anak kita berkawan, maka itulah karakter ataupun sifat ataupun anak kita akan menjadi seperti itu. Kalaupun yang positif, maka anak kita akan terbawa ke positif. Kalau yang negatif sama, anak kita akan terbawa kepada arah yang negatif. Yang keempat adalah berikan aktivitas positif di waktu luang. Ayah bunda anak-anak perempuan sebetulnya juga memiliki kecerdasan kinestetik, baik mungkin yang tidak sama menonjol dengan anak-anak laki-laki, sehingga ketika ada waktu luang, maka ayah bunda ambil peran itu untuk membersamai dia, mengeksplorasi segala potensinya, kenalkan ataupun ajak dia untuk menggali potensi dirinya dengan hal-hal yang positif. Ada 9 kecerdasan yang sudah pernah kami bahas di video kami. Nah, boleh dilihat apakah di mana salah satu potensi ataupun ada beberapa potensi yang muncul dalam diri anak kita. Fasilitasi potensi itu ataupun rangsang, stimulasi agar muncul potensi-potensi yang mungkin selama ini nggak pernah kita kenal, nggak pernah kita ketahui dari anak kita. Berikan waktu luang bersamai dia untuk menggali potensi-potensi positif. Yang kelima yaitu membatasi jam keluar ataupun jam main anak. Nah, ini ayah bunda, kalau tadi kita sudah memiliki hak ataupun kita sudah menentukan siapa saja dia boleh bergaul. Nah, sekarang tentukan juga waktunya. Waktu di sini berkaitan juga dengan durasinya. Berapa lama anak-anak kita boleh main dalam satu hari misalkan, atau ada jam batasan malam. Kalau untuk anak perempuan sebelum maghrib sudah ada di rumah, sudah tidak ada kegiatan di atas jam 6 misalkan seperti itu, maka orang tua berikan jadwal main untuk anak perempuan. Yang keenam yaitu maksimalkan atau berikan wawasan yang banyak. Anak-anak yang tidak pernah ataupun minim sekali difasilitasi secara wawasannya, dia akan memiliki sedikit sekali referensi sehingga dia juga tidak akan mampu melakukan sebuah keputusan atas apa yang dilakukannya. Sehingga rentetan selanjutnya yaitu dia tidak mengetahui dampak negatif ataupun dampak penyimpangan dari apa yang dia lakukan, apakah ini menyimpang ataupun tidak. Maka orang tua banyaklah memberikan wawasan, terutama bagaimana pergaulan anak perempuan yang benar, penyimpangan apa yang sekarang sedang terjadi, bagaimana mencegahnya, bagaimana anak-anak bisa peka terhadap apa yang terjadi. Berikan wawasan-wawasan itu sehingga mereka mampu waspada di saat kita pun tidak selalu mengawasinya. Dan yang ketujuh, ini yang paling utama, jadikan ayah sebagai cinta sejatinya. Sudah kita bahas di video sebelumnya bahwa ayah adalah cinta sejati seorang anak perempuan. Hadirkan ayah dalam mendidik anak-anak perempuan kita. Semoga anak-anak kita selamat mengikuti arus, mengikuti tantangan di akhir zaman ini. Well, ayah bunda hebat yang ada di rumah, bunda-bunda, selamat membersamai anak-anak kita, terutama anak perempuan.